adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, Cici senang sekali hari ini karena Cici bisa bertemu dengan adik-adik semua walaupun hanya lewat video ini. Adik-adik, tadi pagi ya, Cici udah bangun pagi-pagi. Cici langsung mandi, setelah itu pakai baju yang rapi dan juga sarapan. Ya, karena apa? Karena hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita sama-sama bersekolah minggu. Nah, Cici mau tanya, siapa di antara adik-adik yang tadi pagi juga semangat bangun paginya? Wah, semua ya? Hebat. Siapa yang sudah mandi? Oh, ada yang belum ya? Siapa yang sudah siap pakai baju yang rapi? Wah, semua pintar ya. Ya, Cici berharap walaupun kita di rumah saja, ya, kalau hari Minggu kita mau kebaktian sekolah minggu, semuanya sudah mandi, sudah pakai baju rapi, supaya siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Adik-adik, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Dan kasihnya Tuhan setiap hari terus bertambah, ya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, ayo bangkit berdiri, ya. Kita mau menyanyikan lagu Bertambah-tambah dalamnya. Siap? Yuk. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa adik-adik? Lebih indah dari? Lebih indah dari? Lebih indah dari? Oh Yesusku. Sekali lagi ya, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah, semua adik-adik luar biasa semangat ya memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami boleh bersemangat sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Klik. Wah, semua pintar berdoanya. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang sekali sama adik-adik semua. Ya, tahu dari mana Cici kalau Tuhan Yesus sayang sama kami, sama kita? Kan kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di hati kita, ya. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada adik-adik semua dengan cara apa? Melalui
papa mama yang sayang sama adik-adik melalui keluarga kita, oma, opa, cici, koko, dedek yang sangat sayang pada kita. Juga Tuhan Yesus sayang kepada kita ditunjukkan lewat apa? Lewat karya ciptaannya. Yang kalau kita lihat di pagi hari kita boleh lihat matahari yang bersinar terang. Kita boleh melihat apalagi kalau di malam hari ada bulan, bintang. Wah, semua itu adalah karya Tuhan Yesus yang Tuhan ciptakan buat kita. Dan yang terpenting adik-adik, ya, kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus sayang pada kita lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Ya, di Alkitab dikatakan Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi adik-adik, ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Senangnya bisa ketemu lagi adik-adik di pagi hari ini. Kita saat ini berada di sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Wah, senangnya. Nah, sekarang adik-adik bisa lihat gambar apa yang ada di belakang kakak ini? Coba ditebak gambar apa? Dilihat baik-baik. Kapal. Betul sekali, adik-adik semua pandai. Tapi adik-adik coba perhatikan baik-baik. Kapalnya ini kok beda ya? Kira-kira kenapa? Adik-adik kepingin tahu apa yang terjadi dengan kapal ini? Mari sebelumnya kita berdoa dulu, karena kita akan mendengarkan ceritanya sebentar lagi. Yuk, semuanya kalau mau berdoa seperti apa? Angkat tangannya, dilipat, kemudian matanya ditutup. Mari berdoa. Kita berdoa sama-sama. Adik-adik, ikutin ya di rumah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan boleh kembali mempertemukan kami semua. Tuhan tolong kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan ceritanya? Duduk yang manis ya, karena kali ini kita akan bertemu seorang bapak bernama Bapak Paulus. Siapa sih itu Bapak Paulus? Apa ada adik-adik di sini yang kenal? Siapa sih itu Bapak Paulus? Siapa ya? Nah, siapa tadi yang sudah menjawab? Betul, Bapak Paulus adalah salah satu murid Kristus yang menyebarkan berita Injil mengenai Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah,
Bapak Paulus ini pada waktu itu sedang berada di atas kapal menuju ke Italia. Italia tuh di mana ya adik-adik? Terus kenapa kok Pak Paulus bisa ada di atas kapal? Apakah dia sedang berlibur? Apakah dia sedang jalan-jalan? Bukan adik-adik, bukan sedang libur dan bukan sedang jalan-jalan. Bapak Paulus naik kapal karena dia ditangkap. Gimana kalau lagi ditangkap tangannya kayak begini ya? Kenapa kok Pak Paulus ditangkap? Kan dia murid Kristus. Kok murid Kristus kenapa ditangkap? Nah, adik-adik, Pak Paulus ditangkap karena pada waktu itu banyak orang yang tidak suka dengan Pak Paulus sebab Bapak Paulus memberitakan bahwa Kristus adalah juru selamat. Sehingga akhirnya Pak Paulus ditangkap dan dibawa ke Italia. Bagaimana caranya? Dia harus naik kapal. Nah, tiba-tiba di tengah lautan ada yang terjadi dengan kapal tersebut. Apa ya? Kenapa ya? Mari adik-adik kita lihat apa yang terjadi di kapal tersebut. Adik-adik, Pak Paulus sedang berada di atas kapal. Dalam perjalanan, tadi kemana? Tuh, dia sedang menuju ke Italia dan dia sedang ditangkap di situ. Nah, apakah yang terjadi di atas kapal tersebut? Di tengah lautan, adik-adik tahu yang namanya laut? Dalam sekali. Dan bagaimana kalau di sana tidak ada apa-apa, adanya cuma air. Dan dari ujung ke ujung air semuanya. Di atas lautan itu tiba-tiba ada angin yang sangat kencang. Dan selain ada angin, ombak juga datang. Siapa pernah lihat ombak? Siapa pernah naik kapal? Iya, ombak itu sangat serem ya kalau tiba-tiba datang setinggi ini. Sehingga kapalnya harus bergoyang ke sini. Kemudian datang lagi dari sini, ombaknya, kapalnya goyang ke sini. Dan anginnya kencang sekali. Takut semuanya. Apakah Bapak Paulus takut? Semua orang di kapal takut. Pak Paulus, apakah Bapak Paulus takut? Adik-adik, kalian tahu pada waktu itu selain ada angin, ada ombak, juga ada suara petir. Saya takut sama suara petir. Kakak masih takut loh kalau dengar suara petir. Apakah Bapak Paulus takut dengan semuanya itu? Adik-adik, badai itu semakin lama semakin menyeramkan. Dan semua orang di atas kapal sangat ketakutan. Sebab apa? Karena kapalnya bergoncang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dan sangat menakutkan. Pada waktu itu, Bapak Paulus duduk dengan diam dan berdoa. Pada waktu itu, datanglah malaikat Tuhan yang mengatakan kepada Bapak Paulus bahwa Tuhan menjaga dan menyelamatkan. Paulus tidak usah khawatir. Gimana rasanya jadi Bapak Paulus adik-adik mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan? Bapak Paulus keluar dan langsung menyampaikan ke semua orang dalam kapal bahwa mereka tidak usah khawatir, Tuhan menjaga dan akan menyelamatkan. Sehingga Bapak Paulus dapat memberitakan kabar mengenai Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di kapal. Dan benarkah Tuhan menjaga dan menyelamatkan? Benar adik-adik, Tuhan menjaga dan menyelamatkan Bapak Paulus dan semua orang yang ada di atas kapal. Semuanya selamat dari badai. Semuanya tidak ada yang terluka. Dan Tuhan menjaga bahkan setiap helai rambut. Tidak ada yang hilang karena Tuhan menjaga.
Karena itu, adik-adik yang saat ini sedang berada di rumah dan sedang khawatir, jangan khawatir ya. Ingat bahwa Bapak Paulus dan semua orang yang ada di atas kapal diselamatkan Tuhan. Tuhan akan menjaga dan menyelamatkan adik-adik dan keluarga adik-adik juga. Nah, adik-adik, Tuhan menyelamatkan Bapak Paulus dan semua orang yang ada di kapal seperti yang tadi sudah Kakak ceritakan. Dan dia juga akan menyelamatkan adik-adik beserta seluruh keluarga adik-adik. Kalau begitu, pada saat adik-adik sedang takut, sedang khawatir, ingat Tuhan menyelamatkan dan ingat ayat hafalan kita pada minggu ini. Dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kita ulang lagi satu kali bersama-sama ya. Yesaya 41 ayat 10a. Gimana bunyinya? Yuk sama-sama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jadi ingat ya, tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Tuhan menyertai, menjaga dan menyelamatkan adik-adik. Yuk, sekarang kita akan berdoa. Gimana tadi kalau mau berdoa? Tutup matanya, lipat tangannya, diikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan menolong kami semua. Biarlah kiranya Tuhan selalu menjaga kami dan keluarga kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.